Baik, pemirsa DNS TV, kembali lagi di acara Subul Salam Berbicara, masih bersama dengan narasumber luar biasa, Pak Bang Bembeng Sumantri. Ya, ini meliputi tentang FSPMI tentunya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dan pada saat ini akan berlanjut dengan pertanyaan tentunya, Bang Anda. Ini pertanyaan tentang seputaran berapa sih kira-kira jumlah buruh yang ada di kota Subul Salam? Baik Pak, jadi kalau Bapak bertanya berapa jumlah pekerja atau buruh di kota Subul Salam ini, kalau untuk seluruhnya jujur Pak, kita tidak tahu. Tadi sudah kita konfirmasi juga ke Ibu Kabid ya, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, cuma saya WA tidak dibalas, saya telepon juga tidak diangkat. Jadi artinya untuk keseluruhannya kita tidak tahu berapa pekerja di Subul Salam, kita tidak tahu Pak. Baik, berarti kalau untuk proses aktivitas buruh itu seperti apa nih kira-kira? Maksudnya di sini adalah apakah ada sistem perekrutan, mereka dimasukkan sebagai buruh dan tergabung dalam FSPMI, atau memang setiap mereka yang bekerja di perusahaan atau industri mereka sudah menjadi anggota dari FSPMI kira-kira? Begini Pak, kalau pertanyaan seperti itu artinya setiap pekerja itu bebas memilih organisasi serikat pekerja. Contohnya juga di perusahaan-perusahaan perkebunan, kebetulan FSM ini kecondongan di perkebunan sawit. Artinya di situ juga tidak ada di FSMI saja, ada juga rekan-rekan kita organisasi, baik di SPSI, Serikat Pekerja Mandiri, ya, Serikat Pekerja Aceh, dan lain-lain Pak. Baik, berarti kalau memang sudah tergabung dari beberapa serikat ini, artinya memang harus ada perserikatan ya tentunya ya. Jadi untuk pertanyaan timbul nih Pak, kira-kira seperti apa sih kira-kira kenapa buruh harus berserikat, itu gambarannya seperti apa tuh kira-kira untuk ketenaga kerjaan, kenapa harus ada serikatnya seperti itu? Baik, saya jelaskan Pak ya. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, Serikat Buruh _ Serikat Pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan hak-hak buruh. Itu oleh karena itu kenapa harus ada ya Pak ya, harus ada serikat yang diciptakan tentunya, dan sekarang sudah diketahui oleh Bang Bembeng. Itu adalah salah satu alasan ya. Ya betul. Baik, untuk semacam kendala nih kira-kira seperti apa yang dihadapi atau hal-hal yang kira-kira berkendala tentunya untuk kegiatan serta aktivitas dari ketenaga kerjaan. Baik, kalau namanya berjuang itu pasti ada kendala, pasti ada rintangan Pak ya. Ya, setiap perjuangan tuh awalnya pahit dan akhirnya itu manis. Kami mungkin bisa bicarakan juga kemarin tentang yang di bulan 2 bulan yang lewat itu ada persoalan tentang permasalahan ketenaga kerjaan yang menyangkut ini tentang umur pekerja tersebut. Artinya umur pekerja itu sudah sudah masuk di usia 61 tahun. Nah, gitu. Sedangkan kalau kita lihat aturan atau undang-undang tenaga kerjaan ya, dari 55 tahun ya untuk diturunkan diberikan lagi ditambah oleh pihak pemerintah 1 tahun menjadi 56 tahun. Nah, juga permasalahannya
Eh, di PT BSL Desa Sekelondang, Kecamatan Simpang Kiri, ya bisa kita katakan ini namanya ini Pak Sodri. Beliau sudah berusia 61 tahun, bekerja sudah kalau tidak salah itu 9 tahun. Nah, jadi kemarin itu dapat permasalahan tentang ketenagakerjaan berturut-turut mangkir Pak ya, mangkir 5 hari tidak masuk kerja. Perusahaan langsung memberikan SP1, SP2, SP3 untuk memphk-kan Bapak Sodri. Nah, dari situ kita dari PUK PT BSL juga dengan kami Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Indonesia untuk mengadvokasi pihak PUK kami untuk melayangkan surat bipartit, ya bipartit pertama, kedua tidak direspon oleh pihak manajemen, dan akhirnya PUK PT BSL melayangkan surat tripartit ke kantor Dinas Transmigrasi dan Biaya Kerja Kota Subuh Salam untuk menanyakan tentang hak-haknya Pak Sodri tersebut. Ya alhamdulillah, karena adanya organisasi tadi Pak, kembalinya adanya organisasi ini, hak-haknya Pak Sodri alhamdulillah sudah terpenuhi dan sudah diberikan oleh pihak perusahaan PT BSL Desa Sekelondang, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subuh Salam. Nah ini contoh Pak, makanya pentingnya manfaatnya ini berorganisasi serikat pekerja Pak. Ya, luar biasa sekali. Berarti selain dari semacam bentuk asosiasi ya, karena di sini juga aktivitas dari FSPMI ini juga menjadi penengah Pak ya, penengah tentunya untuk aktivitas para ketenagakerjaan agar mereka dapat terpenuhi seperti apa hak dan kewajiban dari para karyawan untuk sebuah perusahaan atau industri seperti itu Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira untuk kinerja serikat dari FSPMI ini itu seperti apa kira-kira? Kinerjanya apakah memang setiap hari atau setiap bulan itu ada pertemuan khusus seperti itu, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas yang kegiatan sebagai penunjang kali ya, penunjang lebih tepatnya agar FSPMI ini ada schedule atau ada kegiatan yang memang rutin dilakukan, itu apakah ada? Baik, begitu. Baik Pak, itu ada. Karena kami kalau bahasa dari organisasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, pertemuan itu adalah napas kami, napasnya organisasi Serikat Pekerja. Artinya di saat ada pertemuan kami dalam waktu sebulan sekali antara pengurus unit kerja dengan konsulat cabang, kami dapat dalam pertemuan itu dapat mengetahui akar permasalahan dari pekerja itu tersebut. Nah, jadi dapat kami bicarakan dan bagaimana langkah-langkah ke depannya agar dapat permasalahan ini bisa diselesaikan Pak. Artinya kembali tadi, kegiatan-kegiatan kita baik di PUK di perkebunan atau dengan kami Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ya di kabupaten ini, ya kami selalu untuk pertemuan untuk memang bagaimana agar permasalahan-permasalahan tadi ya dapat bisa kita bicarakan Pak. Nah, itulah Pak intinya Pak. Iya, untuk FSPMI ini sendiri dinaungi oleh kementerian apa nih Pak kira-kira yang terlibat, untuk apakah memang sudah disahkan secara nasional bahkan sudah se-internasional, itu kita di bawah naungan siapa nih kira-kira? Kalau kita Pak, yang pertama kalau kita dari karena kita khusus kita ini ketenagakerjaan, udah jelas ini pada Menteri Ketenagakerjaan ya Pak ya. Kita di bawah naungan ketenagakerjaan tentunya karena memang aktivitas kita sudah di bagian itu Pak ya. Baik, benar. Baik, luar biasa tentunya. Baik Bapak Bambang Sumantri, untuk pencapaian apakah sudah ada hal-hal yang
menarik tentunya Bapak juga selaku ketua, apakah sudah ada pencapaian ya atau prestasi yang semacam hal-hal yang sudah aspirasi-aspirasi yang dibentuk yang kemudian sudah terrealisasikan dari pihak perusahaan gitu. Apakah sudah ada pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan sebagai asosiasi sendiri atau federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini? Pencapaiannya apa nih kira-kira? Baik Pak, kalau Bapak pertanyakan tentang pencapaian, tentu dong pencapaian kita itu sudah ada. Iya, seperti apa itu kira-kira? Nah, contohnya tadi itu seperti permasalahan PHK sepihak yang dialami oleh pekerja Pak Sodri, ya ini sudah diberikan hak-haknya, itu juga menjadi pencapaian kami. Yang kedua, ini tentang di PT Laut Bangko juga yang barusan ini juga, ini ada permasalahan tentang UMP gaji ya, yang memang sebelumnya gaji mereka itu tidak mencapai UMP. Adanya bergabung organisasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini, alhamdulillah dalam waktu dekat ini sudah terrealisasi. Dan juga tentang BPJS ya, ke BPJS tenaga kerjaan juga dulunya sebelum mereka bergabung dengan FSM ini tidak dimasukkan, sekarang alhamdulillah dalam waktu dekat ini sudah dimasukkan Pak, direalisasikan oleh pihak BPJS tenaga kerjaan beserta pihak pengusaha Pak. Baik, luar biasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentunya akan dijawab bersama Bang Bembeng tentunya, tetap bersama kami di Subulu Salam Bicara.